Hai guys, welcome back to my channel, di Gerald Giovan, HR Vlogger. Hai guys, ketemu lagi nih sama saya Gerald Giovan di HR Vlogger. Nah, pada kesempatan kali ini, saya mau nanya nih sama kalian. Pernah nggak dari kalian ada yang ngalamin pada saat kalian lagi ngobrol sama teman kalian tuh ngerasa kesel sama kalian. Gara-gara katanya kita dinilai kurang konsen pada saat ngobrol. Dan ketika diminta pendapat, kita suka bingung apa nih yang mesti kita sampaikan karena kita nggak terlalu paham inti dari pembicaraan yang disampaikan seperti apa. Nah, kalau kita udah pernah mengalami ini, tandanya kita berarti kurang active listening. Kita kurang bisa mendengarkan dengan efektif. Nah, pada video kali ini, saya akan men-sharingkan kepada kalian 5 tips yang bisa kita lakukan untuk bisa membuat kita lebih aktif dalam mendengar. Mau tahu lebih lanjut? Yuk simak videonya. Tips yang pertama guys, komitmen kita untuk mendengar. Jadi, kalau kita lagi ngobrol sama teman kita, ya kita harus komit. Kita mau dengerin pembicaraan dia sampai selesai. Jadi, pusatkan perhatian kita dengan apa yang dia bicarakan. Kita taruh dulu handphone kita agak jauh, kita tutup dulu laptop kita beresin dulu barang-barang kita. Jadi, jangan sampai dia lagi ngobrol, kita malah sambil ngerjain sesuatu. Itu pasti pikiran kita akan terdistract. Dan kita hanya mendengar sebagian-sebagian kecil dari apa yang dia bicarakan. Tips yang kedua adalah perhatikan gesture dan juga ekspresi kita. Jadi kan kita sama-sama tahu nih, kalau dalam proses komunikasi, 75% proses komunikasi itu berhasil disebabkan oleh gesture kita. Bagaimana body contact kita pada saat kita berbicara dengan lawan bicara kita. Nah, jadi kita juga harus bisa menunjukkan gesture kita yang memang searah dengan apa yang dibicarakan. Dan juga ekspresi-ekspresi yang kita berikan dari raut wajah dan juga gerakan tangan segala macam, kita juga harus bisa menunjukkan bahwa memang kita mengikuti alur dari pembicaraan yang memang disampaikan. Tips yang ketiga, pusatkan intensi kita untuk mendengarkan, bukan untuk menasehati. Jadi, kalau kita lagi ngobrol nih, dengerin teman kita cerita, kita jangan fokusnya tuh hanya untuk menasehati dia. Apa nih yang kira-kira bisa saya nasihati nanti setelah ini? Sehingga kita hanya fokus pada inti-intinya aja dan udah keburu-buru untuk mengambil kesimpulan. Padahal yang teman kita butuh itu cuma pengen didengar. Jadi sekali lagi, jangan kita fokus untuk menasehati, fokus saja untuk kita mendengarkan. Tips yang keempat adalah berikan respon-respon kecil. Jadi pada saat kita lagi ngobrol sama teman kita jangan benar-benar 100% diem aja. Benar-benar tenang gitu. Benar-benar tanpa suara sama sekali, tanpa respon sama sekali. Ya tadi kan saya udah bilang sebelumnya, gesture itu penting. Dan juga untuk memperkuat itu, kita bisa memberikan respon-respon kecil. Contohnya kayak, oh begitu ya, oh terus, oh kok gitu ya, wah bisa begitu ya. Nah kayak gitu. Itu adalah contoh-contoh respon-respon kecil yang bisa kita berikan agar proses komunikasinya ini bisa terus berlanjut. Dan si lawan bicara kita juga semakin semangat untuk bisa menceritakan apa yang memang dia mau ceritakan. Ingat ya, cukup berikan respon-respon kecil, bukan mengambil alih pembicaraan. Oke? Tips yang kelima adalah menutup pembicaraan dengan rasa empati. Jadi, kita harus bisa gunakan perasaan kita saat ngobrol. Kalau misalkan pembicaraan ini sudah mau selesai, kalau memang kondisi lagi sedih, ya nggak apa-apa bagi kita untuk bisa ikut terharu. Dan kalau misalnya terlihat lawan bicara kita lagi butuh semangat, ya udah kita usap-usap aja pundaknya. Yang penting bagaimana kita menunjukkan perasaan kita merasa bisa ikut terbawa, bisa ikut mengalami seperti apa yang memang diceritakan. Dan kalau memang dia tidak butuh saran, ya udah kita diem aja. Kalau memang dia butuh saran, pendapat, kita jangan mendikte dia. Seakan-akan kayak kamu tuh harus begini, begini, begini. Jangan. Jadi kita coba untuk mengambil, kalau aku jadi kamu, aku pasti akan begini, begini, begini. Kalau aku berada di posisi kamu, mungkin aku akan mengambil solusi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi, dia tidak akan kaget dan merasa diintimidasi. Seperti itu. Oke, jadi gimana guys? Sudah tahu kan bagaimana caranya untuk kita bisa lebih aktif dalam mendengarkan? Karena dalam mendengarkan kita bisa lebih memahami seseorang. Itu kenapa Tuhan menciptakan 2 kuping dan 1 mulut. Agar kita lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Oke, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.